Sobat Putri Cempa, jumpa lagi di Misteri Putri Cempa. Banyak orang yang suka ziarah kubur. Ziarah kubur sebetulnya bagus untuk mengingat akan kematian, mengingatkan kita bahwa suatu ketika pun kita akan ada di dalam alam kubur. Pada saat kita ziarah kubur dan hati kita tersentuh mengingat mati, itulah seharusnya. Pada saat kita ziarah kubur kemudian kita melakukan zikir, wiridan untuk mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal, baik itu waliullah, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, itulah seharusnya. Memang ziarah kubur adalah untuk mengingat mati dan juga untuk berdoa dan mendoakan diri kita dan juga orang yang sudah meninggal supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang berziarah kubur dengan niat sekedar untuk duniawi, melupakan manfaat hakiki dari ziarah kubur itu sendiri. Kenapa dikatakan manfaat duniawi? Karena mereka berziarah kubur, meditasi, melakukan kegiatan-kegiatan ritual di makam-makam para wali, di makam-makam yang dikultuskan hanya untuk supaya dirinya ampuh misalnya, jaduk misalnya, hanya supaya dirinya dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan khusus dari sisi supranatural. Apakah diperbolehkan ziarah kubur untuk semacam itu niatnya? Itu musyrik. Tidak diperbolehkan. Ziarah kubur niatnya memang satu, untuk mengingat mati, yang kedua berdoa. Kenapa berdoa harus di makam? Karena ketika berdoa di makam kita bisa merasakan kesyahduan, kita bisa merasakan kekhusyuan, dan kita bisa merasa dekat dengan para wali yang kita ziarahi. Tidak apa-apa. Tetapi nawaitunya tetap berdoa, wiridan, zikir, ingat kepada Allah, ingat akan kematian, sehingga kita semakin hati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia. Tetapi ziarah kubur yang tidak jelas niatnya hanya untuk supaya jaduk, ampuh, mohon maaf, supaya dianggap orang yang pinter, supaya jadi dukun, itu tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan ziarah kubur tanpa jelas niatnya. Dan ini bisa merusak mental manusia. Ketika dia merasa senang ziarah kubur, ketika dia merasa dekat dengan para wali, kemudian itu menjadi sebuah keistimewaan yang dibangga-banggakan, sebaiknya ziarah kubur ditinggalkan. Makam siapa yang paling mulia kita ziarahi? Dalam sejarah pernah Rasulullah SAW melarang orang ziarah kubur ketika tidak jelas niatnya, bahkan pernah diharamkan. Tetapi kemudian dianjurkan dan diperbolehkan asalkan niatnya benar. Ziarah itu artinya berkunjung, tilek kalau orang Jawa bilang. Kalau kita kangen kepada ayah kita yang sudah meninggal, ya sudah kita kunjungi makamnya karena memang sudah meninggal. Tetapi apa yang kita lakukan di makam, misalkan datang, Bapak saya berkunjung, tidak apa-apa, karena hakikatnya manusia kan tidak mati. Manusia hanya pindah alam di alam kubur. Apakah orang yang kita ziarah itu tahu ketika kita datangi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Apakah kemudian kita bisa menganalogikan bagaimana orang yang sudah mati itu kita ziarahi, dia bisa merasakan? Bisa. Kadang-kadang kita dalam tempo waktu yang sangat lama tidak pernah berjumpa dengan orang yang dulu pernah dekat dengan kita. Ternyata kita sama-sama memikirkan dia, tiba-tiba tidak sadar HP berbunyi. Halo, aku lagi baru ngomong dirimu, kok kamu telepon? Inilah ziarah kubur pun demikian. Orang yang ada di alam kubur, ketika kita ziarahi, mereka tahu, mereka sama-sama merasakan kangen kepada diri kita, sehingga sah-sah saja kita mendatangi kuburan untuk ziarah atau berkunjung kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita dengan niat
mendoakan, dan supaya kita ingat akan kematian. Apa hukumnya jika ziarah kubur disalahgunakan? Ingat sobat Misteri Putri Cempa, ketika kita menyalahgunakan ritual keagamaan yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah, ziarahlah. Ketika kamu ziarah bisa mengingat mati. Tetapi ketika kamu ziarah hanya untuk supaya mendapat kemuliaan dunia, tinggalkan. Apalagi untuk dibangga-banggakan. Berapa orang yang pergi ziarah kemudian diupload, difoto, sudah seakan-akan orang yang paling santri misalnya, orang yang paling dekat dengan wali. Asalkan itu diniati untuk kebaikan, untuk mengingat mati, silahkan. Tetapi kalau sudah beda niat, lebih baik, lebih mulia ziarah ke makam orang tua, saudara dan kerabatnya, dan mendoakan mereka. Sobat Misteri Putri Cempa, waktu apa yang paling afdol untuk ziarah kubur? Waktu yang paling dianjurkan untuk ziarah kubur adalah malam Jumat. Sebagai subuh, sehabis subuh, ketika rumah kita dekat dengan makamnya waliullah, silahkan ketika habis sholat subuh kita mendatangi makam waliullah. Ketika pikiran kita sudah masih waras, masih fresh, di situ kita berdoa, memohon kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, ngalap berkahnya wali, boleh tidak apa-apa, tetapi jangan disalahgunakan. Kemudian kita melakukan ritual-ritual di situ, menyebar kembang, terus menyembah-nyembah, mencium patok wali, patok kuburan. Kemudian di situ melakukan hal-hal yang di luar nalar, misalnya berdoa sambil berteriak-teriak, berdoa sambil menangis-nangis. Ketahuilah Sobat Misteri Putri Cempa, doa yang khusyuk, doa yang sesungguhnya adalah doa yang kita munajatkan kepada Allah ketika orang lain tidak melihat. Doa yang sesungguhnya adalah doa yang kita munajatkan ketika orang lain tidak tahu apa hajat kita, kecuali kita meminta keselamatan lahir batin dunia akhirat. Ketika manusia melakukan ritual ziarah kubur yang disalahgunakan, apa yang terjadi? Banyak orang kemudian depresi, stres, gila, karena dia menargetkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Mereka bertapa, mereka meditasi, mereka tidur di kuburan untuk mencapai sesuatu. Bahkan naudzubillah, ketika mereka nombok nomor sampai kemudian tidur di kuburan, mereka mendapatkan mimpi yang sesungguhnya itu mimpi hanya bunga tidur, tapi kemudian dimaknai sebuah isyarat mimpi. Kemudian mereka berjudi dan mereka kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Depresi, stres, bahkan gila, itu karena ulah sendiri, karena terlalu mengejar nafsu duniawi. Berziarahlah ke kuburan, berkunjunglah ke kuburan hanya untuk niat supaya kita selalu ingat mati dan kita selalu berdoa untuk diri sendiri dan keluarga kita yang sudah meninggal. Ziarahlah. Apa adab dan akhlak ziarah ketika kita ada di dalam kuburan? Sobat Putri Cempa, bersihkan makamnya, disapu, dibersihkan, taburi bunga dengan cara yang rapi, jangan berserakan. Kemudian tanamilah makam yang masih tanah itu dengan pohon, apabila tumbuh bisa memayungi makamnya. Dan jangan duduk di pusara. Bawalah tempat duduk kecil untuk duduk kita supaya nyaman, jangan duduk di pusara. Dan jangan menangis di atas makam, karena ketika air mata kita jatuh di atas makam, maka itu menjadi api yang membakar siapapun yang ada di sekitar situ. Kita boleh bersedih ditinggal orang yang meninggal, tetapi kita tidak boleh meratapi.
Kita boleh bersedih ketika ada keluarga kita yang meninggalkan kita, tetapi kita tidak boleh menyesali, karena sesungguhnya kematian itu ada dan terjadi karena kuasa Allah. Apabila kita meratapi, apabila kita menyesali, berarti kita tidak terima dengan ketentuan Allah, dan itu dilaknat. Tidak boleh. Untuk itu, mari kita membiasakan kita untuk selalu ziarah kubur bersama keluarga kita dengan niat selalu ingat mati, sehingga kita banyak muhasabah dan introspeksi diri. Dan juga kita ziarah kubur untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Apabila ada sebagian orang yang sampai saat ini memanfaatkan kuburan untuk mencapai kedikdayaan, keampuhan, kemuliaan, hanya supaya dia bisa nambani orang, supaya dia dianggap dukun misalnya, mulailah ditinggalkan. Itu tidak ada gunanya. Waktu kita terbuang percuma dan sia-sia, dan kita akan mendolimi diri kita sendiri. Sobat berjumpa, ziarah kubur lakukan dengan semestinya dan jangan disalahgunakan. Menabur bunga di atas pusara, di atas kuburan, apakah diperbolehkan? Boleh. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah menaruh sebuah ranting pohon. Ketika Rasulullah mendengar ada orang yang meninggal dan menangis di dalam kubur, Rasulullah menaruh ranting dan mengatakan kepada keluarganya, biarkan ranting ini di sini sampai mengering, supaya mereka meringankan siksa kubur. Untuk itu bagi para peziarah kubur yang punya bunga di rumah, tidak harus beli, bunga itu tidak harus beli, bawa bunga. Ketika kita menabur bunga di atas pusara itu disunahkan dan diperbolehkan, tidak apa-apa, asal niatnya hanya semata-mata untuk menghiasi apa yang ada di pusara keluarga kita, bukan menambahi beban, bukan mengkultuskan, bukan mendewa-dewakan. Silahkan bunga apapun bisa, tidak harus bunga ini, bunga itu, tidak. Setelah kering bersihkan. Setelah kita ziarah secara kontinu, bunganya kering bersihkan dan ambil. Tidak boleh kemudian bunga itu diambil, kemudian dikultuskan, kemudian dibuat mandi bunga, tidak perlu. Itu justru yang akan mengganggu tauhid kita.